Ruangku ruangmu demikian terbatas. Ragaku jiwamu tak lagi bebas. Terpikirkah kamu apa jadinya dunia tanpa? Perkenalkan, nama saya Felix. Pekerjaan saya sehari-hari itu jadi anak band, nyanyi dari kafe ke kafe, bar, dan saya adalah seorang musisi lah, bisa dikatakan begitu. Halo, nama saya Ninda Felina Yusuf. Saya adalah seorang DJ, produser, dan juga seorang model. Aku Nazalifa, aku content creator dan entrepreneur. Nama saya Sofyan, biasa dipanggil C. Lahir di Aceh, kuliah di Semarang dan sekarang kerja di Jakarta. Yang aku rasain pastinya campur aduk ya. Pastinya banyak banget, mulai dari sedih, takut, stres, happy pun juga pasti ada gitu. Sebenarnya campur aduk banget. Perasaannya sedih kalau misalnya ngomongin soal traveling, sedih. Karena banyak banget hal yang gak bisa dilakuin lagi. Yang tadinya bisa dilakuin dan sekarang kita harus transisi tidak bisa melakukan itu seperti dulu. Traveling jadi terbatas. Terus juga harus cari cara lain untuk yang tadinya traveling, apa nih hiburannya sekarang selain traveling? Emosi jadi nggak stabil, terus kayak perubahan-perubahan di fisik juga mulai kelihatan, berat badan nambah, jerawatan, stres pastinya. Apalagi dengan keadaan kita nggak bisa kerja normal seperti biasa, apalagi pekerjaan gue lumayan menyangkut dengan human interaction. Selama pandemi yang pastinya jadinya nganggur karena banyak job-job musik atau acara-acara hiburan pasti semua ditutup. Jadi membuat kayak ya hampir setengah tahun ini bisa dikatakan nggak ngapa-ngapain lah. Dan juga kejadian yang paling memilukan adalah ketika harus kehilangan sosok ayah yang meninggal karena pandemi ini. Kasus yang terjadi sama gue di sini adalah my last gig itu bulan Februari di Singapura. Itu gue benar-benar kayak nggak nyangka begitu gue pulang ke Jakarta, terus gue harus pergi liburan lagi kan. Balik dari liburan, gue berharap, yeay kerja gitu, mengganti uang-uang liburan yang terpakai gitu kan. Pas mau tanda tangan kontrak kerjaan, malamnya pengumuman PSBB. Itu hancur banget, kayak ya ampun sedih banget gitu, kayak ya kenapa sih gitu, kenapa ini terjadi sama gue gitu kan. Tapi ternyata ya memang semuanya berdampak dengan si pandemi ini gitu ya. Banyak justru yang kehilangan pekerjaan, kayak semua kalangan tuh ngerasain gitu. Ayah meninggal, papa ya, papa itu meninggal dikatakan indikasinya karena COVID. Jadi ya bisa dikatakan mungkin COVID juga, tapi sebelumnya memang sudah ada penyakit juga. Ya intinya pandemi ini membuat dia drop lah dan akhirnya harus pergi dan meninggalkan kita semua. Kronologi ceritanya adalah papa itu pergi, awalnya memang ada salah satu anggota keluarga, adiknya papa yang meninggal, tapi bukan karena COVID. Meninggal yang membuat akhirnya semua keluarga papa, kakak beradik semua kumpul di sebuah rumah dan akhirnya untuk acara kedukaan. Sampai akhirnya setelah acara itu kok pas pulang semua pada sakit, semua kakak beradik semua sakit, termasuk opung aku juga sakit. Jadi awalnya kan dia tipes di rumah, ya demam dulu, habis itu akhirnya saya coba bawa ke klinik terdekat, tes darah atau apapun, tes darah untuk tipes, ternyata benar dia kena tipes. Setelah itu ya udah kita dikasih obat tipes segala macam, kondisi keadaan makin lama makin membaik tadinya. Sampai akhirnya saya ingat kira-kira di tanggal 18 atau tanggal 17 Agustus kok mulai sesak napas katanya, dia bilang kayak sesak napas ya, nggak tahu kok napas jadi berat gitu. Tadinya saya berpikir ini memang cuma flu atau cuma sugesti karena papa saya memang orangnya sugestian banget. Sampai ke rumah sakit pertama, papa saya dicek rapidnya
dinyatakan indikasi COVID. Lalu setelah itu sempat sulitnya dapat fasilitas kesehatan di sana untuk paru-paru, yang membuat saya harus membawa papa saya ke rumah sakit yang punya spesialis paru-paru. Sampai sana papa saya masih sadar, masih kayak sesak napas, masih pakai oksigen sedikit-sedikit. Masuk ke ruang IGD, saya minta oksigen, saya teriak-teriak, aduh tolong oksigen, saya nggak peduli sama orang sekitar, saya bilang oksigen untuk papa saya udah sesak napas banget, saya bilang. Saya teriak-teriak segala macam. Sampai akhirnya saya dapat oksigen itu dan papa saya langsung dibawa ke ruang isolasi. Saya telepon mama saya bilang, Ma, apapun yang terjadi udah serahin aja sama Tuhan, pokoknya tetap tenang, tetap punya harapan ke depannya. Dan akhirnya hal yang sebenarnya saya nggak mau itu terjadi juga. Tiba-tiba saya dapat kabar kalau papa saya pas masuk ruang isolasi, dia dinyatakan meninggal dunia karena gagal pernapasan. Jadi proses pemakamannya adalah setelah dibungkus dengan protokol, langsung berangkat kira-kira jam 3 sore. Jam 3 sore saya berangkat ngikutin dari belakang ambulannya. Saya bawa mobil sendiri, ambulan bawa mobil sendiri. Jadi saya ikutin konvoy sampai sana. Saya hanya bisa pas di kuburan saya hanya bisa di mobil karena saya nggak boleh turun karena peraturannya kalau misalkan mau turun ke kuburan APD harus dibakar dulu. Jadi kita tunggu semua clear. Lalu saya turun. Baru saya berdiri depan. Tadinya saya mau berusaha untuk untuk tenang gitu. Saya sambil zooman sih, kebetulan saya sambil video call bersama sanak saudara lainnya, bersama beberapa, kecuali mama saya, beberapa keluarga. Saya tadinya maunya membuat vibe yang positif terhadap mereka semua, papa udah tenang loh gitu, saya mau kayak gitu tadinya. Tapi ternyata nggak bisa. Ternyata saya nggak sekuat itu, saya berdiri di depan makam papa saya dan saya cuma bisa nangis aja gitu. Saya ngerasa kayak, saya membayangkan kayak papa saya dulu menemani saya waktu kecil dan saya kembali, kayak membawa kembali pulang papa saya ke rumah Tuhan gitu. Kayak itu hal yang nggak tahu sih, kayak nggak bisa diungkapkan kata-kata, kayak sesedih itu gitu. Kalau nggak ada papa saya nggak akan kayak gini. Mama itu cuma ngerasa kayak papa pamit, kayak cuma ngomong pamit ya mau ke rumah sakit sebentar ya kan, mau cek. Dan sampai sekarang nggak pulang-pulang lagi. Itu yang dirasain. Waktu itu positif COVID-nya karena pas PSBB gue di rumah aja, tapi pesan makannya di warung, ada warung dekat rumah. Pesan makannya di situ dianterin ke rumah. Itu dari hari Minggu sampai hari Kamis. Nah ternyata si bapak yang nganterin makanan ini tuh positif COVID. Nah, akhirnya di track siapa yang pernah kontak sama si bapak ini, dan gue salah satunya. Akhirnya kita serumah yang pernah kontak, kita swab, dan ternyata gue doang yang positif, yang lainnya enggak. Badan anget sih waktu itu langsung. Nggak tahu itu anget karena COVID apa karena emang takut ya, tapi kayaknya takut sih. Panik, shock gitu kan, takut nih jangan-jangan gue mati nih habis ini. Takut karena dengan berita-berita yang ada kan menyeramkan banget gitu COVID ini. Ya sehari positif, hari keduanya langsung kayak daftarin ke orang kantor karena ada Satgas COVID kantor, daftarin untuk kayaknya harus isolasi di Wisma Atlet aja gitu. Beberapa hari pertama itu gue kepikiran ke sana. Anjir ini jangan-jangan gue menghitung hari ini hidup nih. Ini ntar hari keempat bakal lebih parah nggak ya? Ini gue bakal sesak napas nggak ya di hari kelima? Gitu-gitu sih pikirannya di awal-awal. Tapi dengan berjalannya waktu, gue jalanin isolasi, ikutin prosedur, makan teratur, istirahat teratur, komunikasi dengan orang-orang, ya akhirnya ngerasa kayak fine aja sih. Oh kayaknya ini baik-baik aja, gue sehat-sehat aja gitu. Walaupun masih positif COVID. Gue marah banget sih dengan keadaan ini, gue sedih banget. Ada momen dimana gue ngerasa kayak gue depresi, gue gak mau ngapa-ngapain gitu loh. Kayak ya gue kayak gak ada keinginan untuk melakukan apa-apa gitu. Kayak gue diem nonton Netflix, makan, udah cuman gitu doang. Gue jadi manusia yang gak produktif sama sekali. Sesusah itu loh menghadapi pandemi kayak beneran. Gue terbiasa ketemu kerumunan, gue membentuk crowd. Emosionalnya dapat kan ketika gue connect dengan manusia gitu. Jadi begitu gue menghadapi pandemik gini, di cut semuanya, ya udah
keganggu sih kesehatan mentalnya, karena kan gimana sih, kita manusia sosial yang biasa tadi bersosialisasi tiba-tiba enggak, yang tadinya kerja setiap hari terus tiba-tiba harus di rumah aja, terus yang tadinya kita di luar banyak kegiatan terus tiba-tiba di rumah aja, jadi lebih sering ngabisin waktunya di social media. Itu kan juga ngaruh banget kan kesehatan mental. Dan yang paling, mungkin penyebabnya yang paling parah adalah karena ketidakpastian. Karena yang tadinya kita udah planning, oh ya kayak this year I'm going to do this, do that, terus tiba-tiba semuanya jadi cancel. Udah planningin masa depan, mau ini, mau itu, tiba-tiba kerjaan pun juga jadi delay atau jadi banyak yang di cancel gitu. Itu sih, stresnya di situ sih. Semua kejadian itu bikin saya tuh ngerasa kayak saya kayaknya nggak bisa berguna lagi buat masyarakat, buat teman-teman, buat keluarga. Kayak buat apa gitu, nggak ngapa-ngapain, ditambah papa meninggal, kayak wah kayak nggak ada harapan masa depannya bakal kayak apa gitu. Bagaimana nanti ke depan, tabungan nggak ada. Sempet ngerasa depresi lah, bisa dibilang depresi banget gitu, bener-bener depresi. Lebih parah setelah sih, karena ada perlakuan dari orang lain yang menghindari gua gitu. Jadi gua ngerasain efek yang kayak anjir, kenapa mereka takut sama gua padahal kan gua udah sembuh gitu. Dan harusnya gua kan didukung ya, bukan ditakutin gitu. Yang gua alamin pas kena Covid itu biasa aja sih menurut gua. Maksudnya nggak ada yang gejala yang benar-benar berat, gua sesak nafas sampai masuk IGD nggak ada. Tapi efek ke mental gua setelah keluar dari sana agak lumayan berat sih. Didiskriminasi oleh lingkungan gitu, dan disuruh isolasi lagi padahal udah selesai isolasi dan udah negatif juga gitu. Di kantor juga ditakutin, teman-teman gak ada yang mau ketemu, ya kayak gitu sih. Banyak sih, yang pertama pasti traveling tadi. Sekarang traveling lebih terbatas dibanding sebelumnya. Terus nonton konser juga, karena gue tipe orang yang lumayan suka nonton konser. Sama yang dikangenin adalah keluar rumah tanpa rasa takut atau parno. Itu kangen banget. Kangen liburan sih gua, sama pulang kampung. Kayak aktivitas outdoor, terus ketemu orang normal, keluar rumah tanpa mesti was-was gitu kan. Yang dikangenin sebelum pandemi itu ya, yang dikangenin itu adalah ya pasti jalan-jalan sama keluarga, ngeband lagi, ngeliat keramaian, nyanyi-nyanyi bareng, nonton. Wah, dia pasti Scorpio sih. Kalau Covid ada di depan muka gue nih ya, mau lo apa sih Jack? Lo udah ngerusak hidup gue, lo udah ngerusak rencana hidup gue gitu. Pengen gue ajakin berantem sih Covid. Boleh gak? Kalau pandemi itu orang itu saya akan ngomong gini sama dia. Udah dong, please stop. Gue udah bener-bener hancur nih. Udah kok, udah cukup kok. Udah nggak usah dihancur-hancurin lagi. Udah please berhenti sampai di sini. Udah please jangan ganggu kehidupan gue lagi. Gue udah cukup hancur karena lo udah cukup puas lah. Please banget sekarang tinggalin gue dan gue pengen memulai hidup yang baru. Jangan pernah ganggu gue lagi gitu. Rasanya kayak sebenci itu. Bukan sebenci itu sih. Kayak mau mohon-mohon aja deh. Tolong berhenti. Udah jangan lagi ada di dunia inilah. Pergi ke Korea. Gue pengen banget pergi ke Korea karena gue selama pandemi ini, gue dari dulu udah gila K-drama kan. Terus selama pandemi ini tuh gue makin gila lagi, dan plus sekarang gue suka K-pop. Jadi kalau pandemi ini selesai, gue pengen banget ke Korea, terus gue pengen nonton konser BTS. Kerja. I miss my gig. Gue pengen nge-DJ lagi, gue pengen ketemu teman-teman, membentuk crowd lagi, gue pengen berinteraksi dengan manusia lainnya, terus gue pengen berkegiatan di outdoor lagi. Bisa ya pokoknya hangout deh, bisa nongkrong sama teman-teman rame-rame. Itu sih yang dikangenin banget sih. Gue pengen liburan sih kayaknya. Gue udah lama banget nggak liburan. Pertama liburan, yang kedua pulang kampung, yang ketiga nongkrong lagi. Kayak orang-orang keluar malam bebas, nggak ada jam malam gitu. Jajan di mana aja, nggak perlu worry segala macam sih. Cepat pandemi ini cepat berakhir, cepat menemukan solusi dari pandemi ini. Mungkin bisa dalam bentuk vaksin, karena vaksin itu bisa mengurangi penyebaran dari COVID-19 itu sendiri, biar aku bisa cepet-cepet
cepet bisa ke Korea, bisa ke Seoul, makan makanan Korea dan ketemu BTS, dan aku bisa fansign sama BTS. Ya harapan saya sih, pasti harapan kita semua ya, pengennya pandemi ini segera berakhir. Atau ada jalan keluar lain untuk bagaimana sih cara kita berdamai dengan keadaan ini. Mungkin baru saya yang cerita kayak gini, mungkin ada banyak cerita-cerita lainnya yang mungkin lebih sedih dibanding saya. Dan saya nggak mau orang-orang mengalami apa yang saya rasain. Tentunya itu kalau adanya vaksin pastinya kita akan terbantu ya. Kita akan terbantu, jadi ada salah satu jalan keluar bagaimana kita untuk menanggulangi kejadian-kejadian seperti saya ini. Ya, kalau ada vaksin kan kita jadinya lebih merasa lebih tenang, merasa lebih aman, jadi kita bisa beraktivitas dengan baik gitu, kembali normal lagi. Harapan ke depan ya, kalau semamanya 2021 memang terrealisasikan adanya vaksin, itu sangat menolong sih buat gue, karena kayaknya itu salah satu solusi untuk pencegahan penularan ya, penularan massal gitu. Ya gue berharap ini segera banget sih berakhir. Supaya ya orang-orang bisa hidup normal lagi, kita bisa bersilaturahmi lagi sama orang yang punya usaha juga bisa jalan lagi, nggak ada yang tersiksa dengan ini, nggak perlu takut orang lain, nggak perlu saling curiga, kita juga nggak perlu ada orang yang kena diskriminasi yang kayak gue rasain gitu-gitu sih. Menurut gue vaksin ya untuk sekarang ya mungkin ya itulah harapan kita untuk memutus penyebaran ini sih. Berhubung aku tuh orangnya positive thinking banget, pasti aku percaya banget ini akan berakhir nantinya. Asal semua orang tetap ngejaga teamworknya, sama-sama mau ini cepet-cepet selesai dan gak lengah. Buat teman-teman semua, pokoknya jangan pernah putus semangat, stay strong. Masih ada harapan di luar sana. Pokoknya kreativitas kita juga jangan terhenti. Cuman karena pandemik ini, ingat kita masih tetap bisa berkarya dan terus berkarya. Saya sih pengen bilang kalau penyakit ini itu jangan dianggap remeh. Kita harus tetap aware dengan keadaan. Kita harus tetap berhati-hati. Jadi intinya kita harus jaga diri, jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting banget. Gua udah pernah kena COVID, tapi gua nggak pengen kena lagi. Gua nggak pengen diisolasi lagi.